Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah online. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kembali ucap syukur buat pagi hari ini, di mana kami boleh melihat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa ada di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini pun kami boleh beribadah walaupun melalui online Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami datang dengan kerinduan, maka kami pun akan banyak membawa berkat yang daripada Tuhan. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami, umat-umat penyembah-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang keluar di bibir hamba-Mu hanya semuanya berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari-hari yang jauh berbeda, kita tahu ini menjadi satu sejarah buat kita semua. Dan saya yakin ini akan menjadi satu ingatan, satu sejarah buat kita semua, di mana di tahun 2020 terjadi satu peristiwa besar, yaitu adanya wabah virus corona.
atau dikenal juga COVID-19. Kenapa saya katakan sejarah, Bapak Saudara? Baru kali ini, Bapak Saudara, kita melihat ada orang yang dalam keadaan sakit. Sakit itu parah, bahkan sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa melawan. Baru kali ini, Bapak Saudara. Terlebih, Bapak Saudara, ketika orang itu meninggal dunia, dan ini menjadi satu sejarah, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat wajahnya untuk terakhir kali. Mau itu suaminya, mau itu istrinya atau keluarga, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat wajah untuk terakhir kali. Dan menjadi satu sejarah ketika orang itu meninggal dunia dan dikuburkan, tidak banyak orang yang boleh melayang. Hanya beberapa keluarga yang terdekat. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Menjadi satu sejarah besar buat kita semua di tahun 2020. Mungkin akan menjadi bahan pembicaraan anak cucu kita di kemudian hari. Bapak Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah yang harus kita lewati. Lalu bagaimanakah sikap kita menghadapi situasi yang begitu berat? Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bertahan menghadapi krisis. Kita tahu masalah ini menjadi satu krisis yang besar buat banyak orang. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis iman, dan sebagainya. Lalu bagaimanakah kuncinya supaya kita bisa bertahan menghadapi krisis yang begitu besar, begitu dahsyat? Tidak ada jalan lain, Bapak Saudara. Hanya firman Tuhan menjadi satu jawaban buat kita semua bagaimana kita bisa bertahan menghadapi krisis seperti saat sekarang ini. Kita buka bersama-sama Alkitab kita. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Saudara, satu kunci, satu jawaban bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi yang berat ini, saudara. Tidak ada jalan lain, Bapak. Pesan firman Tuhan pagi hari ini sangat jelas, di mana Tuhan mau kita memelihara roh, tubuh, dan jiwa kita terpelihara sempurna adanya, sehat adanya. Bapak Saudara bisa membayangkan ketika ada seseorang yang mau berperang, tapi orang itu mengalami yang namanya kelemahan tubuh, saudara. Jiwanya tidak sehat, bagaimana bisa dia menghadapi pertandingan, bagaimana bisa memenangi pertarungan, bagaimana dia bisa menghadapi peperangan? Tidak mungkin, Bapak. Jadi satu hal yang pasti, Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara dan saya bisa mau bertahan di dalam masa-masa yang berat ini, Bapak Saudara, kita harus memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita dalam keadaan sehat adanya. Kita bicara soal tubuh yang Tuhan mau, pasti, Bapak Saudara. Kalau bicara soal tubuh yang sehat, saudara, di mana Tuhan mau tubuh kita hidup di dalam kekudusan, menjauhkan tubuh kita dalam kecemaran dari hawa nafsu, percabulan, kenajisan. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, Bapak, Tuhan mau hari-hari ini memelihara tubuh kita dalam keadaan sehat. Bagaimana sih tubuh kita menjadi sehat? Banyak hal yang kita bisa lakukan, Bapak. Dengan apa, saudara? Dengan kita makanan-makanan yang bergizi, bukannya makanan yang mewah, makanan yang bervitamin. Terlebih juga dalam keadaan seperti saat ini, kita harus ditambah dengan vitamin E dan vitamin C. Itu anjuran dari Departemen Kesehatan. Tidur yang cukup 7-8 jam. Memang yang jadi masalah ketika ada masalah, orang itu kesulitan tidur, akhirnya tubuh pun menjadi lemah. Tetapi kalau kita ingin punya tubuh yang sehat,
Kita harus bisa mengusahakan tidur kita nyenyak dalam 7-8 jam. Belum lagi dengan berolahraga, Bapak Saudara. Ya, dengan olahraga, Saudara, maka tubuh kita menjadi sehat. Terlebih juga, Bapak Saudara, dengan apa? Dengan social distancing yang hari ini begitu gencar dikumandangkan, diharapkan dari pemerintah supaya kita bisa social distancing. Nah, ketika kita dalam keadaan social distancing itu salah satu agar bagaimana tubuh kita menjadi sehat. Karena kita tahu di luar sana banyak virus yang tidak kelihatan, yang bisa saja membuat tubuh kita mengalami satu sakit penyakit virus COVID, Bapak Saudara. Karena tercemar, terpapar. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kalau hari ini anjuran pemerintah bahwa kita harus social distancing, PSBB, itulah bagian dari menjaga tubuh kita agar tubuh kita dalam keadaan sehat. Belum lagi hati yang gembira, Saudara, ya. Nah, itu yang Tuhan mau, Bapak Saudara, hari-hari ini. Yang kedua yang saya akan bahas juga, bahwa kita harus memelihara jiwa kita dalam keadaan sehat. Jiwa itu berbicara apa? Jiwa itu berbicara mengenai pikiran, perasaan, dan kehendak. Hari ini terlalu banyak orang atau manusia atau anak-anak Tuhan yang mendapat tekanan hidup ketika adanya ketakutan, ada kecemasan, ada kegelisahan menghantam pikiran, menghantam jiwanya. Dan hari ini yang saya lihat, banyak orang mengalami ketakutan, saudara. Ketakutan ekonomi, takut sakit, dan sebagainya halnya. Karena memang faktanya hari-hari ini adalah hari-hari yang berat, saudara. Nah, lebih lagi, Bapak Saudara, namanya si jahat, dia selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya. Dia selalu memancing ikan di air keruh, memanfaatkan keadaan yang demikian supaya keadaan kita semakin parah. Dia menebarkan ketakutan, kecemasan, kegalauan di dalam pikiran kita dengan satu tujuan. Ketika jiwa kita sakit, tubuh kita pun sakit, pada akhirnya roh kita juga jadi sakit, Bapak Saudara. Saya pun mengalami hal yang demikian, tekanan demi tekanan. 16 Maret kami berdoa, karena kami ada di satu perkumpulan kaum pria di mana kami berencana bulan Mei mengadakan acara Paskah. Jadi panitia sepakat tiap hari Senin kita berdoa bersama-sama. Tanggal 16 Maret ketua panitia telepon saya sehari sebelumnya. Dia minta petunjuk dari saya, apakah doa untuk besok dilanjutkan atau kita berhentikan. Karena tanggal 15 Maret kita mendapatkan pengumuman dari Pak Jokowi, kita harus social distancing. Saya pikir, Bapak Saudara, virus itu masih jauh. Dan yang kedua, yang saya punya prinsip yang namanya doa, ya harus kita berdoa, Bapak Saudara. Kayak saya katakan kepada ketua panitia, baiklah kita teruskan berdoa, sekalian kita berdoa untuk wabah virus corona ini. Bapak Saudara, singkat cerita, Bapak Saudara, tanggal 16 Maret kita berkumpul. Hanya saya minta izin. Saya terlambat 45 menit. Acara dimulai setengah 7 dengan acara makan malam. Saya nggak ikut makan malam karena saya harus berolahraga. Saya datang 7:15 karena saya diberi tugas sebagai membawa firman Tuhan. Nah, sepertinya hari itu tidak terjadi apa-apa, Bapak Saudara. Saya baru tahu 1 minggu kemudian, tanggal 23 Maret, ketua panitia WA saya. Langsung kata-kata yang dia tanyakan, Ko Freddy sehat? Saya bilang, puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat. Dia sampaikan, Ko Freddy tahu yang kemarin mimpin pujian yang berdoa bersama-sama, dia ikut doa pengurapan. Dan di sinyalir, dia mengalami terpapar COVID-19. Waduh, Bapak Saudara. Ketika selesai saya WA dengan ketua panitia, saya cari langsung foto terakhir ketika kita doa bersama. Betul, Bapak Saudara, orang yang terpapar itu, yang memimpin pujian itu ada di sebelah saya. Itu seketika itu rasa ketakutan, rasa kecemasan itu menghantam pikiran dan perasaan saya.
Yang saya khawatirkan apa, bos? Yang saya khawatirkan saya carrier. Kalau saya sih dalam keadaan sehat, saya tidak merasa demam, tidak batuk, tidak apa. Yang saya khawatirkan saya adalah carrier. Saya bisa membayangkan kalau tidak bisa membayangkan kalau carrier dan itu memaparkan kepada istri saya. Yang saya takutkan, yang saya cemaskan adalah istri saya, karena istri saya itu punya hipertensi. Yang saya tahu persis, orang yang mengidap penyakit hipertensi, jantung atau diabetes, ketika terpapar itu sangat-sangat tidak menguntungkan, bahkan bisa berujung dengan kematian. Oleh karena itu, hari itu Bapak saya ada serangan yang begitu hebat ke dalam pikiran saya, karena saya juga melihat ada hamba-hamba Tuhan yang di mata saya mereka itu orang yang luar biasa. Saya belum bisa melihat pelayanan mereka luar biasa, dipanggil pulang dalam keadaan sakit COVID, saudara. Ya, itu yang menambah beban ketakutan di dalam pikiran saya. Lalu saya bisa berpikir, siapakah saya, bos? Jam terbang hamba-hamba Tuhan itu sudah sangat besar dan tidak terhitung. Lalu saya mulai memikirkan, bagaimana dengan saya tuh? Itu menambah rasa ketakutan, belum ekonomi, bos, saudara. Ya, saya punya karyawan 200, saudara, di mana saya juga dihantui ketakutan, saudara, karena saya tahu dari pemerintah mengumumkan 10 usaha yang pasti terdampak akibat dari COVID, tidak salah satu restoran, saudara. Itu menambah beban saya tidak bisa membayangkan kalau saya harus, saudara, menyiapkan mereka nafkah 200 karyawan selama berbulan-bulan, berapa uang yang harus saya keluarkan, saudara. Itu juga menambah beban di dalam hati dan pikiran saya. Saya tahu hal itu tidak boleh terjadi dalam diri saya. Oleh karena itu saya bergumul, saudara. Saya usir rasa ketakutan itu, saudara. Karena saya tahu ketakutan itu tidak boleh ada di dalam pikiran saya. Jalannya dengan apa? Tidak ada jalan lain, Bapak Saudara. Saya harus memasukkan firman Tuhan sebanyak-banyak di dalam pikiran saya. Sehingga ketika firman Tuhan itu masuk di dalam pikiran saya, di situ adalah kekuatan untuk membuang rasa takut itu. Nah, itulah yang saya lakukan. Saya baru kali ini merasakan satu hal waktu yang begitu lama. Yang sebelumnya waktu itu begitu cepat, Natal ke Natal, Paskah ke Paskah. Hari menunggu ke-14 untuk memastikan istri saya dan saya dalam keadaan sehat. Saya tunggu 7 hari, itu hari yang betul-betul sangat lama. Ditambah lagi berita, saudara, doa yang kami lakukan sudah terpapar 2 orang teman saya yang dalam doa bersama, dan 1 itu sampai pada akhirnya dipanggil pulang. Itu juga menambah rasa takut saya. Dengan memasukkan firman Tuhan, hanya itu yang saya bisa lakukan. Bukan satu kebetulan, banyak ayat yang memberkati saya supaya saya bisa mengatasi rasa takut saya. Termasuk di dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntut aku ke air yang tenang. Dan jiwaku disegarkan. Ya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekeraman, aku tidak takut bahaya, karena Allah besertaku. Ada tongkat dan gada Tuhan yang menghibur aku, yang menyediakan aku hidangan di depan lawan-lawanku. Nah, saya klaim firman Tuhan itu, saya pegang, saya perkatakan. Disitulah terjadinya pertempuran, saudara. Pertempuran untuk mengeluarkan semua rasa takut itu. Walaupun terasa berat, tapi puji Tuhan, hari-hari itu saya boleh lewati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ada firman Tuhan, saya hanya berharap kepada Tuhan. Ibrani 6 ayat 9 mengatakan, pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Yang saya bisa lakukan saya hanya berharap kepada Tuhan.
Karena Tuhan adalah pengharapan yang pasti buat saya. Pengharapan Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan saya. Oleh karena itu hari-hari yang berat itu saya lewati dengan kemenangan dengan kemenangan. Walaupun serangan-serangan itu seringkali ada muncul di dalam hati dan pikiran saya, di dalam jiwa saya. Dan yang pasti juga Bapak Saudara, hari-hari ini kita saatnya bersatu dengan Tuhan, saudara. Tidak ada jalan lain kalau Bapak Saudara mau bertahan, bisa bertahan menghadapi krisis, bahkan kita mau mengalami kemenangan, kita harus bersatu dengan Tuhan. Kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa memiliki perasaan Yesus? Bagaimanakah kita bisa memiliki pikiran Tuhan? Tidak ada jalan lain, Bapak. Kita harus bersatu dengan Tuhan. Maka ketika kita bersatu dengan Tuhan, perasaan Tuhan adalah perasaan kita. Pikiran Tuhan adalah pikiran kita, saudara. Maka ketika adanya pikiran Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak ada lagi pikiran ketakutan. Tidak ada lagi perasaan cemas dan gemas, saudara. Karena yang ada adalah pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu sendiri. Tidak ada jalan lain, Bapak Saudara. Hari ini kita terlalu banyak waktu untuk kita bergaul akrab dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan itu seperti apa? Menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan, Bapak Saudara. Hari ini saatnya kita bersatu dengan Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjadi satu, Bapak Saudara. Bapak Saudara, kalau hari ini Bapak Saudara mengalami ketakutan, takut gagal, pelajari firman Tuhan tentang kegagalan, maka kita tidak lagi takut gagal. Kalau hari ini Bapak Saudara takut akan masa depan, pelajari firman Tuhan tentang masa depan, maka kita tidak lagi takut memasuki masa depan kita. Karena masa depan kita punya penuh harapan bersama Yesus. Bapak Saudara, yang terakhir Bapak Saudara, kita buka bersama-sama 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi jelas saudara, kalau hari ini Bapak Saudara ada roh ketakutan, itu bukan roh yang dari Tuhan. Bagaimanakah supaya roh kasih itu muncul? Bagaimanakah supaya roh ketertiban itu muncul? Bagaimanakah roh kekuatan itu muncul? Tidak ada jalan lain. Kita harus memelihara roh kita dalam keadaan sehat. Dengan apa? Memasukkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu masukan, satu gizi, satu vitamin yang baik buat roh kita, saudara. Maka ketika roh kita sehat, yang muncul ada roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Hari ini Bapak Saudara, yang kita butuhkan adalah kekuatan daripada Tuhan. Sesungguhnya manusia terbatas kekuatannya, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang tidak terbatas kekuatannya. Kita butuh kekuatan untuk menghalau serangan-serangan si musuh, untuk menghalau rasa khawatir, rasa gelisah. Hari ini terlalu banyak orang yang mengalami ketakutan di PHK. Bagaimana hidup saya nanti 6 bulan? Terlalu banyak orang yang mengalami ketakutan dengan bisnisnya yang menuju kehancuran, saudara. Tapi pesan firman Tuhan, dekat kepada Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, masukkan firman Tuhan, maka roh kita akan menjadi roh yang kuat, saudara, dan akan memunculkan apa? Kasih. Saatnya hari ini kita berbuat kasih, saatnya hari ini kita berbuat kebaikan. Mungkin problem kita sama semua. Mungkin Bapak Saudara mau bagaimana berbagi kasih, sedangkan kami juga sendiri dalam kesulitan. Betul Bapak Saudara, saya sendiri itu mengalami kesulitan, tapi saya yakin dan percaya bukan satu halangan untuk kita berbuat baik.
Karena sesungguhnya kalaupun kita susah, di bawah kita ada jauh yang lebih susah, saudara. Itu yang kita bisa lakukan. Banyak hari ini orang yang gak bisa makan, kita bersyukur walaupun sederhana yang masih kita makan. Itulah kita ambil bagian, saudara. Saatnya kita sebagai anak-anak terang berbuat kebaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kalau tubuh kita, roh kita sehat, maka yang muncul adalah roh ketertiban, saudara. Nah, Bapak Saudara, hari ini pemerintah begitu gencarnya meminta masyarakat Indonesia untuk hidup tertib, PSBB, social distancing, kalaupun kita keluar harus pakai masker, harus jaga jarak, saudara. Ya, itu yang harus kita lakukan. Karena anak-anak Tuhan juga dituntut untuk hidup disiplin dan tertib, mengikuti aturan-aturan pemerintah, mengikuti aturan-aturan firman Tuhan, saudara. Saatnya ini, saudara. Maka ketika kita memiliki itu semua, roh, tubuh, jiwa, dan kita terpelihara, maka kita akan bisa bertahan menghadapi krisis. Bahkan daripada itu, kita yakin dan percaya krisis ini akan berakhir. Wabah corona ini akan berakhir, saudara. Pertanyaannya, kalau wabah corona ini berakhir, apakah roh, tubuh, dan jiwa itu masih dalam keadaan sehat? Nah, itu satu pertanyaan, saudara. Sangat disayangkan kalau wabah virus corona berakhir, tapi keadaan kita dalam keadaan tidak sehat, roh, tubuh, dan jiwa kita. Mari Bapak Saudara, hari ini Bapak Saudara lebih mendekat kepada Tuhan, saudara. Masukkan firman Tuhan sebanyak-banyak di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Lakukan firman Tuhan, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Kita akan muncul sebagai pemenang. Terlebih juga Bapak Saudara, pertanyaan yang paling penting, kalau Tuhan datang untuk yang kedua kali, apakah kita punya roh, tubuh, dan jiwa kita terpelihara sehat sempurna? Itu satu pertanyaan. Tentu saja Bapak Saudara, Tuhan mau, kita mau kedatangan Tuhan, roh, tubuh, dan jiwa kita terpelihara sehat dan sempurna ada. Bapak Saudara, firman Tuhan cukup sampai sini. Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami ucap syukur buat pagi hari yang luar biasa ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami ya Tuhan, melalui firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, firman Tuhan jelas kami dengar Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini adalah waktu yang paling baik untuk kami boleh bersatu dengan Engkau, bersatu dengan firman Tuhan, sehingga roh, tubuh, dan jiwa kami terpelihara sehat dan sempurna adanya Tuhan. Tuhan, kami butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Kami butuh Tuhan roh kasih yang telah Kau ajarkan kepada setiap kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau Tuhan hidup kami tertib, hidup kami penuh disiplin untuk menunjukkan kami anak-anak Tuhan, anak-anak yang menjadi terang Tuhan bagi seluruh dunia ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami berdoa, hamba berdoa, firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan oleh bertumbuh lepas pribadi lepas pribadi, 30, 60, bahkan 100 kali lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami boleh dengar di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita masih seperti biasa ibadah online. Puji nama Tuhan. Mendapat berkat enggak pagi hari ini dari firman Tuhan? Haleluya, terima kasih. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Freddy Kosasih yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sehati berdoa untuk mengucap syukur apa yang Tuhan sudah pimpin kepada kita semua. Mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Allah Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan janji dan firman-Mu. Allah beserta setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Pagi hari ini, pakai terus hamba-Mu Bapak Freddy menjadi alat saluran berkat-Mu. Engkau memberkati segala usahanya, bisnisnya, apa yang dia kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sehati buat seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Pagi hari ini biar semua mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang terindah, yaitu berkat penyertaan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan kita Tuhan yang setia. Walaupun kita kadang-kadang tidak setia. Kadang-kadang kita melupakan Tuhan. Bahkan sering berjalan dengan akal pikiran kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami percaya pagi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan menyertai setiap anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Bahkan Tuhan juga mengampuni segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menanti janji Tuhan, yaitu menapak tilas, di mana 10 hari ini kami menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus dicurahkan, di mana hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan mencurahkan berkat-Nya, janjinya yang ditepati, yaitu Roh Kudus dicurahkan buat semua anak-anak-Nya. Roh Kudus sudah ada di dalam setiap hati kita. Hati kami sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami saat ini berdoa buat bangsa dan negara. Mari Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri yang sudah memberikan kebijakan dan peraturan-peraturan untuk COVID-19 ini Tuhan, supaya rantai penularan ini terputus, yaitu supaya seluruh bangsa Indonesia taat dan patuh, tidak mudik, tidak kesana kemari berkerumun, bahkan berjubel-jubel di mal maupun di pasar-pasar, di tempat perbelanjaan, tempat-tempat umum, bahkan berkunjung ke sana kemari, yang akhirnya membawa dampak yang negatif, yaitu banyak orang-orang yang jatuh, yaitu terkapar oleh karena virus corona ini. Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni Tuhan negara dan bangsa ini. Sadarkan semua Tuhan, supaya mereka taat patuh kepada pemimpin-pemimpin. Karena patuh kepada pemimpin berarti juga patuh kepada Tuhan. Karena pemimpin-pemimpin adalah wakil-wakil Tuhan. Dia duduk sebagai pejabat, sebagai pemimpin negara ini, karena Tuhan yang memilih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga para dokter, para medis sebagai garda terdepan, supaya mereka tidak putus asa, tidak putus semangatnya untuk melawan COVID-19 ini Tuhan. Karena makin banyak penderita-penderita COVID-19 ini, sehingga merasa kewalahan, merasa kecapean. Tuhan, berikan kekuatan baru buat para medis, para dokter menangani COVID-19 ini Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Mari Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Tuhan, kami percaya Engkau nama di atas segala nama. Nama penyakit, nama virus-virus ada di kaki Tuhan. Mari Tuhan, cabut ini virus COVID-19 ini.
Tuhan, lalukan dari negeri ini, bahkan dari dunia ini. Bangkitkan Tuhan pendoa-pendoa syafaat untuk negara bangsa ini. Tolong Tuhan, penyertaan-Mu bagi para pemimpin-pemimpin kami juga Tuhan, kami percaya Engkau menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri, para dokter, para medis, para anggota TNI dan Polri, seluruh anggota keamanan yang berusaha menghalau orang-orang yang berbuat kesalahan. Tuhan, tolong berikan mereka kekuatan, ketabahan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan. Berkati negara dan bangsa ini Tuhan, tolong Tuhan. Kalau masih banyak terjadi juga bencana alam, tanah longsor, puting beliung di mana-mana Tuhan, di luar Pulau Jawa, bahkan di Pulau Jawa juga Tuhan. Tolong Tuhan, hentikan musibah-musibah Tuhan. Hentikan Tuhan bencana alam ini. Kami percaya dalam kendali-Mu ini semua Tuhan. Pengampunan-Mu atas bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Herman, Ibu Pendeta Lydia. Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, MC, singer, tim musik, tim pujian, semuanya Tuhan berkati dan pakai Tuhan, supaya kami tetap maju di dalam Engkau, tetap semangat dalam menghadapi COVID-19 ini, karena ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita terus percaya, kita terus siap sedia, ya, berdoa terus supaya COVID-19 ini segera berlalu. Waktu selanjutnya saya persilahkan Bapak Pendeta Herman untuk doa berkat. Mari kita mengangkat tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.